mudah ya. Jadi di situ ada inilah problem sampai mau stres segala macam. Ini channel everyday, maksudnya tiap hari upload Oh iya, tanpa jeda. waktu lagi rajin-rajinnya ya? Iya, Setiap hari satu konten. setiap hari satu konten harus gitu. Awal belajar videografi itu memang pakai HP Nokia. HP Nokia yang panjang itu kalau nggak salah, panjang. Tipsnya ya klasik banget sih ya. Yang tetap aja ngonten. Aku berani Ambil challenge, tuh. ya, aku berani challenge diri aku. Hasilnya bakalan Bagus. nggak beda jauh sama pakai kamera profesional. 2 atau 3 berarti? 3 digit. Iya, 3 ya. 3 digit. 3. Serius. Back again with Ngorbit. Ngobrol bareng di Orbit, everyone. Dan kali ini kita episode kedua ya. Setelah kemarin kita bareng sama Pukul Balik. Dan kali ini tapi ini bintang tamu kali ini bisa dibilang anak band juga ya. Dia suka musik, tapi lebih dalam lagi, tidak hanya ngobrolin musik, tapi ngobrolin video, ngobrolin foto, dan segala macam yang berhubungan dengan dunia kreatif. Siapakah beliau? Langsung kita sambut Mr. Tutus, everybody. Thank you. Terima kasih udah diundang loh ini. Iya, Ini luar sama-sama. biasa. Iya, kita juga makasih sama Bang Tutus Mm-mm. udah manggilnya Bang atau Mas atau Pak. Lah apa? Abang aja lah ya. Bang boleh. Sih. Iya, makasih banyak Bang Tutus sudah mau main ke sini. Jauh-jauh. Sama-sama. Terima kasih juga buat Ngorbit ya. Iya, ngobrol bareng di Orbit. Siap. Jadi Bang Tutus, tadi kan kita udah sempet ngobrol kan. Mm-mm. Sebenarnya siapa sih Bang Tutus itu? Kalau ditanya siapa produksinya, Iya. saya juga bingung. Karena banyak ya. Banyak ya. Banyak profesinya dan nggak tahu mau bilang apa itu kan. Bukan ini ya, bukan meninggi gimana, gitu ya. bukan meninggi, Iya. cuman ya di sini saya kayak apa ya? Ya apa aja yang penting bisa menghasilkan gitu Iya, aja penting sih. cuan Yang gitu. penting cuan gitu. Tapi kira-kira tuh profesinya dari apa aja Bang? Dari banyak tuh. Jadi banyak tuh awalnya memang dulu cita-citanya memang pengen jadi artis ya. Amin. Tapi Tapi sempat kesampaian jadi artis. kalau kesampaian nggak sih? Oke. Cuman pengen jadi YouTuber ya kan. Oh, Pengen jadi YouTuber. Oke. Pengen jadi musisi, pengen jadi ya pengen jadi artis lah itu. Oke. Jadi untuk mencapai artis itu udah banyak tuh ya yang dilakuin. Wow iya. Saya tuh orang yang gimana ya? Orang yang apapun yang aku pengen itu harus diperjuangin bener-bener gitu. Oke. Ya butuh perjuangan lah ya. Iya, apapun itu ya. Kita keluar modal juga, keluar tenaga segala macam, ditempuh lah untuk kita bisa kerja di dunia entertainment. Oke. Jadi bukan menjadi artis tapi ya paling enggak jadi kru artis. jadi apa ya, kerja di entertainment juga, maksudnya entertain juga. ya kerja di entertain juga tapi bukan jadi artisnya. Tapi bikin orang jadi artis gitu. Oke, man behind ya berarti. Iya, jadi ya behind the scene lah. Maksudnya saya di belakang layar. Oke. Berarti sekarang itu tadi sempat pengen jadi musisi, pengen jadi artis, walaupun mungkin konotasi artis ini mungkin di banyak orang itu terkenal, ada di TV, ada di mana-mana gitu ya. Ya kalau misalnya belum tercapai ya nggak masalah ya. Iya. Jadi belakang layar aja. Dan sekarang itu kira-kira kegiatannya ngapain Bang? Sekarang kerja kesibukan rutinitas itu ya masih di entertain. Ya. Tapi di balik layar. Ya lebih sibuk ke jadi kameramen ya kan, videographer. Kalau ada
calling-an filmnya. Oh. Ya, film juga Oh, gitu. bukan sekedar kayak pre-wedding atau mungkin musik video, tapi film juga. Iya. Saya di wedding juga udah pensiun. Udah nggak main lagi di wedding, jadi lebih ke ya agak ini lagi lah. Pengen serius lagi Pengen gitu serius ya. lagi. Jadi pengen mengeluarkan imajinasi yang ada gitu. Oke. Kira-kira kalau film itu pernah garap film besar nggak Bang? Misalnya atau yang mungkin aku tahu gitu. Kayaknya belum sih. Belum ya? Tapi kalau film-film pendek yang disupport oleh pemerintah, terus film-film panjang lokal, bioskop online itu Oh iya. ya mungkin udah pernah. Wah, alhamdulillah. Terus sebagai DOP kan? Iya, DOP. Oh, DOP-nya. Iya. Itu ikut apa istilahnya? Sayembara, bukan sayembara apa ya? Misalnya Itu lebih ke jam terbang mungkin ya. Oh, jam terbang. Kita bisa di calling gitu. Sama namanya kalau kita pekerja film itu, jadi produser manggil kita tuh ini orang ada nggak di IMDb gitu. Di IMDb. Terus Jadi abang ada nih? ada. Nah, jadi untuk orang sembarangan verifikasinya ya ceknya di IMDb itu. Oh gitu. IMDb itu kayak rating film juga gitu Iya, kan. iya, Jadi iya, iya. pekerja film ada di situ semua. Jadi untuk membuktikan kita udah pernah kerja film atau belum itu di situ gitu. Jadi kalau untuk film-film yang profesional memang harus Ada. gitu. Itu untuk supaya kita bisa masuk di situ gimana sih Bang caranya? Ya kita harus jam terbang juga, maksudnya kayak kita pertama juga ikut proyekan film juga, film panjang lah minimal gitu. Wah, keren banget. Alhamdulillah lah. Keren. Ini jangan-jangan ini produser saya ini bayarannya mahal ini ya, bisa mengundang Bang Tutus yang namanya ada di IMDb nih guys ya. Tapi terima kasih banyak Bang Tutus. Aku lumayan speechless nih setelah ngomong kayak gini ya. Nah, terus tadi kita ngobrolin soal Bang Tutus itu ternyata juga aktif di sosial media, di YouTube ya gitu. Ya memang sampai sekarang masih ya? Ya masih sampai sekarang juga masih cinta sama YouTube juga ya. Masih cinta. Karena awal aku turun ke entertainment ya untuk apa ya, mengejar cita-citaku tuh ya melalui YouTube itu. Oke. Gitu. Jadi YouTuber minimal lah gitu kan. Iya, Dulu kan benar, pengennya wah jadi musisi terkenal kan. Iya, Itu iya. impian setiap band lah dulu itu kan. Iya, benar. Jadi dulu orang teman-teman itu nggak kepikiran gitu kan. YouTube gitu. Apa sih YouTube gitu kan. Tapi aku karena tekad aku tuh dulu kuat kan. Jadi ya minimal jadi YouTuber lah aku pikirkan dulu tuh. Nggak jadi artis Nggak jadi artis pun nggak apa-apa gitu. Yang penting aku bisa kerja di YouTube gitu kan. Dulu impianku tuh wah aku pengen kerja di YouTube aja. Pada saat itu kan memang masih jarang banget gitu YouTube. Iya, Masih baru-baru lah. Oh, di tahun berapa Bang itu? Memang YouTube-nya udah lama ya, tapi udah berganti-ganti akun. Cuman yang akun terakhir ini ya baru mungkin 5 tahunan lah. Oh, jalan 5 tahun. Udah lumayan ya. Subscriber udah lumayan. Sekarang subscriber udah 136.000. Wah, ini dari cuan nih aneh-aneh. Dan nggak hanya satu channel. Oh iya? Iya. Ada berapa channel? Ada 3. Masing-masing subscribernya lumayan? Jadi udah di atas 10 ribuan lah kalau yang lain. Masing-masing jadi ada 3 tuh. Iya. Yang satu ngomongin apa, yang satunya ngobrolin apa. Yang satu untuk bisnis. Iya. Bisnis terkait? Bisnis terkait videografi. Oh. Ya, kita bikin iklan segala macam, portofolionya kita upload di situ. Oke. Jadi kayak bikin proyekan gitu. Uploadnya di situ. Namanya apa Bang? Apa ya? Nanti ada di sini ya. Ada di sini. Nanti ada di sini nanti.
Pokoknya nggak jauh-jauh dari nama ini lah, production-nya gitu. Oke, nama production berarti Abang punya production sendiri lah ya? Ya production tapi online ya. Kita Hmm. lebih jualannya ke online. Oh, berarti tadi ngomongin bisnis, videografi, yang satunya lagi sama juga atau sama-sama bergerak? Enggak, ini lebih yang bisa menguntungkan gitu, yang cepat dapat cuannya. Oh. Nah, jadi kita punya strategi itu, apa nih yang bisa cepat naik ini konten. Oke, Nah, jadi berarti kita juga bukan, apa ya, nge-YouTube itu, harus, apa ya, gimana, harus serius. harus serius gitu kan. Berarti Kadang kita jalanin serius, hasilnya nggak serius ya. Hasilnya maksudnya penontonnya nggak ada. iya. Ujung-ujungnya ya rungkat lah, maksudnya kayak Iya. bukan video nggak jalan, Tapi banyak yang gitu. biasanya gitu ya, Mhm. maksudnya kita udah pikirin matang-matang, ngeluarin duit Kita banyak. harus perfect gitu kan. Iya, ternyata pas hasilnya bercanda Iya ya. bercanda, Wah, nggak ada yang nonton. Makanya aku berpikir, apa coba sih, bercanda aja nih. maksudnya aku bercanda aja nih. Wah, apa nih? Sudah punya silver play button belum? Silver play button sudah 2. Wah, berarti kalau ngonten tuh di ini ya, di belakang-belakang gitu ya? Oh iya, Wah, konten ada di belakang. keren. Jadi, perjalanan di YouTube juga nggak mudah ya. Jadi di situ ada inilah problem sampai mau stres segala macam karena YouTube-nya kena dismonet. Dismonet apa tuh? Dismonet itu ya kita iklan itu udah nggak tayang sama kita gitu di channel kita. Itu waduh stres banget itu. Uang itu ya hilang gitu aja. Itu apa penyebabnya Bang? Penyebabnya mungkin dilaporin, Oh, sama dilaporin oknum tertentu ya? ya sama orang yang ngeklaim videonya dia lah gitu. Oh, Itu ada gitu. itu ada hubungan sama copyright itu? Copyright ya. Tapi ini udah kena strike ini. Jadi udah parah. Kalau Oh, iya. copyright itu udah nggak kena dampak lah channel ya, dan kalau kena strike itu udah. Tapi akhirnya balik lagi. Udah 2 kali. Jadi alhamdulillah balik terus. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang tuh ya masih masa-masa transisi juga karena YouTube ini agak terbengkalai nih. Terbengkalai sih enggak. Cuman apa ya, jadwal untuk konten itu udah nggak ada. Karena kesibukan. Karena kesibukan offline kan. Jadi memang dua-duanya ini menguntungkan. Dunia offline dan Offline sama online. YouTube ini menguntungkan dua-duanya, tapi memang harus pilih salah satu. Wah, Karena itu susah ya. sebenarnya bisa jalan dua-duanya, tapi Dengan harus cara? bentuk tim dulu nih. Oke. Tapi udah sempat coba bikin tim gitu untuk Iya, di Batam? mau coba bikin tim, cuman kadang gimana ya, Kendalanya apa kira-kira? kendalanya memang Gen Z ya. Iya. Agak Gen Z agak kurang susah ya. ini ya, gercep gitu. Iya. Karena di YouTube kan aku maunya update kan, langsung. Kayaknya YouTube aku tuh ketika setelah 1 minggu aja nggak upload, 2 hari aja nggak upload, itu langsung down penonton. Oh. Karena algoritma setiap channel itu berbeda-beda sepertinya ya kalau kalau sepengetahuan aku gitu. Jadi ketika YouTube aku ini kan udah dikenal YouTube-nya, YouTube nih tahunya YouTube aku tuh ini channel everyday, maksudnya tiap hari upload Oh iya. tanpa jeda. Sebelum waktu lagi rajin-rajinnya. Iya, Setiap hari satu konten. setiap hari 1 konten harus gitu. Wah. Karena berangkatnya dari situ, makanya YouTube itu ngebacanya, algoritmanya, ya tiap hari itu harus ini nggak boleh absen. Makanya kalau misal telat 1 hari, Itu bakalan ngedown. Beda sama channel-channel yang mungkin punya penonton yang memang tetap gitu loh. Oh iya. Misalkan musik gitu kan. Nah, musik itu kan penontonnya tetap gitu. Benar. Mau buka terus gitu ya. Dulu awal-awal memang di musik film
Tapi aku pikir-pikir untuk produksinya itu Lumayan lama. lama, terus butuh dana juga gitu kan. Jadi aku pikir yang simpel aja lah, maksudnya yang penting aku juga bisa ngonten, bisa menghasilkan, itu aja dulu. Iya, yang penting continue gitu ya. Iya. Karena aku mikirnya bukan gaya-gayaan, aku memang cari duit di YouTube. Iya, iya. Kalau cuman gaya-gayaan ya aku konten video klip ya kan, maksud bikin lagu, serius gitu kan. Bikin bagus-bagus gitu kan. Cuman aku bukan itu tujuannya. Aku kok nge-YouTube itu nyari duit. Ngerti. Berarti tadi sempat abang bikin konten musik. Iya, konten musik. Konten musik tuh gimana sih? Konten musik Dulu tuh cover-cover. Dulu aku kayak, tapi udah banyak dihapus ya di YouTube. Jadi aku panggilin nih teman-teman vokalis atau ya anak band band gitu ya. untuk dikolaborasiin. Oh iya. Tapi abang sebagai medianya. Oh. Jadi aku tuh kayak manajemennya lah gitu. Nanti uploadnya di channel aku. Kok kayak aktif ya gitu. Dulu awal-awal gitu. Tapi lumayan naik gak viewers? Naik, cuman nggak banyak. Oh iya. Untuk apa ya? Untuk mendatangkan uang yang lebih banyak itu kayaknya lama gitu. Stuck di berapa views sebenarnya? Kalau Dulu misalnya itu konten musik? ya ratusan ribu aja musik gitu. Cuman kan kita kalau musik ini kan produksinya lama, penontonnya sedikit, ya kan? Nah itu kalau view-nya masih, kalau di jumlah total 1 bulan itu cuman nggak sampai 1 juta view kan ya sedikit juga Iya, sayang banget ya. Oh berarti konten musik cover atau? Dulu cover. Oh, cover ada juga lagu sendiri. Kalau cover itu kena ini nggak bang? Kena sharing, makanya kecil. Oh sharing. Ya, Tapi sharing. kita sebagai medianya tetap dapat. Dapat. Oh. Cuman kan sharing sama label kan. Oh iya. Publishernya lah ya. Publishernya. Jadi ya misalkan kita dapat satu video itu dapat 1 juta ya dibagi, mungkin nggak tahu pembagiannya gimana, entah 50-50 atau gimana. Aku nggak pernah ngurusin itu soalnya. Oh iya. Tapi di sharing. Gitu. Keren. Jadi tuh kira-kira, ya silakan bang diminum dulu. Kira-kira bang, ketika buat teman-teman nih mungkin yang mau belajar konten di YouTube, kalau abang kan udah 5 tahunan untuk di akun yang sekarang, sempat gonta-ganti akun, kayaknya mungkin udah paham lah ya, udah di luar kepala lah ya, gimana cara main YouTube. Enggak, tapi kira-kira apa sih tips-tipsnya buat konten kreator kecil atau konten kreator pemula untuk memulai YouTube tuh apa sih bang kira-kira tipsnya? Tipsnya ya klasik banget sih ya. Yang tetap aja ngonten. Tetap aja ngonten ya. Di YouTube ini kan dia gimana ya, nggak peduli dengan kualitas juga sebenarnya. Oh iya. Iya. YouTube itu nggak peduli dengan kualitas juga. Wah. Jadi itu guys tidak perlu bagus-bagus sekali ya, maksudnya bukan berarti kalian udah penting bikin. Tapi jadi modal HP juga bisa sebenarnya gitu. Jadi kita nggak ada alasan lagi zaman sekarang untuk aku nggak ada alat yang proper nih gitu. Handphone sekarang udah canggih-canggih kameranya, beda sama zaman dulu. Sampai jungkir balik dulu mau konten itu kan. Iya benar. Sekarang wah luar biasa tuh. Tapi sempat pakai handphone Nokia. Aku dulu Nokia memang. Serius? Awal belajar videografi itu memang pakai HP Nokia. HP Nokia yang panjang itu kalau nggak salah, panjang. N-Gage? Bukan N-Gage. Pokoknya yang panjang. Oke. Gitu. Jadi aku nggak ada, ketika teman-teman pada lemas gitu kan, aku tetap aja laju gitu kan, maksudnya nggak peduli karena aku punya impian gitu kan waktu itu. Yang harus dikejar ya. Ya, ketika aku punya impian aku harus dapat silver button,
Wah, aku harus kejar terus nih gitu kan. Sampai dapet. Sampai dapat. Aku orangnya nekat soalnya. Dulu ngeband aja nggak peduli, pokoknya mau nggak mau harus rekaman gitu. Tapi sempet ngeband dong. Ngeband dulu awal-awal. Hmm. Awal pertama kali aku pengen ya cerita pengen jadi artis itu ya ngeband gitu. Pengen jadi pengen jadi band lah gitu. Abang sebagai Dulu awal vokalis. anjir. Aduh. Pantesan Tapi tadi bingung ya. tapi aku sadar diri lah kan. Sadar diri. Dulu awalnya aku kayaknya seneng banget sama suaraku ya gitu. Tapi akhirnya kok makin aneh gitu kan. Yang suara Apa dulu karena kepedean aja gitu kan. Jadi makanya terlalu kepedean juga itu belum tentu bahaya ya. baik, apa maksudnya yang denger itu bagus juga, yang kita ngerasa bagus nih, belum tentu orang lain menilainya bagus ya. Oke, berarti dari baiknya percaya diri lebih bagus tahu diri gitu ya. Iya. Oke, berarti tadi Bang Tutus bilang apa sih tips and triknya kalau kita mau mulai konten? Iya, yang paling penting adalah ya mulai dulu ya, Ya, continue. ya pasti itu. Nggak penting mau alatnya apa aja, yang penting mulai aja mau pakai handphone kayak gitu. Benar. Mau teman-teman punya lagu, ya rekam pakai handphone aja kalau kita eksekusinya pinter ya. Itu jadi bagus di handphone aja. Iya, Aku dikasih tantangan aja. Mau aku, maksudnya kayak bikin ini ada band handphone. nih. Ya, ada band nih. Aku challenge diri aku, kita bikin video klip pakai handphone. Wah, Aku jamin itu. Maksudnya aku berani Ambil berani challenge diri aku, hasilnya bakalan bagus. nggak beda jauh sama pakai kamera profesional. Handphonenya spesifik nggak? Ya minimal lah. Minimal iPhone. iPhone-nya 17 juga kan? Iya, kalau mau lebih detail lagi ya, ya mau pakai HP yang di Android, iPhone juga bisa gitu. Oh iya. Android. 15 Pro Max lah yang paling ini. Ya 11 juga bisa. Serius? Iya. Oh iya. Boleh nanti. Dulu awal-awal aku bikin video klip itu pakai iPhone 5. iPhone 5. Sumpah demi Allah. iPhone 5. Tapi ada hasilnya loh. Ada. Nanti boleh tuh ditayangin nih. Boleh. Editor ya. Ya. Nanti dia pusing ya. Jadi kerjaan Aduh, lagi. kerjaan lagi. Nggak apa Bang, ya kan. Iya, selagi kita baru ngebangun juga. Ya, soalnya ngebangun channel YouTube Ngorbit kan Ngorbit. Jadi kita mau sharing-sharing juga bareng Bang Tutus yang udah punya 2 silver button gitu ya. Kan kalau di sini kan enak. Kalau sini tambah meja kan silver button. Ya. Tapi sebenarnya kenapa 2? Dulu itu memang aku channelnya ada banyak kan. Tapi bukan ini ya. Yang satu itu bukan nama asli, ya kan. Pakai nama palsu. Maksudnya pakai nama apa ya? Buatan lah. Misalkan aku kontennya tentang ini nih, namanya beda. Nah, kalau yang satu namanya asli. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya channel itu ada beberapa yang sudah dijual. Wah iya. Channel ini bisa dijual juga. Iya, jadi channel aku ini sebenarnya udah banyak yang nawar sebenarnya. Oh iya, dijual tuh. Di email tuh banyak. Apalagi judul-judul ya. Banyak aku udah jual, maksudnya enggak banyak sih. Channel aku satu. Yang udah dijual satu ada. Wih, berapa tuh Bang? Kisaran berapa? Yang ini bukan sama ini ya, bukan sama judul ya. Ini sama perorangan. Bos media. Bos sawit bukan? Bukan, bos media. Oh, bos media. Okay. Bos media yang udah inilah, medianya udah agak lumayan lah di Batam. Oh, di Batam. Jadi aku jual di situ. Subscribernya berapa tuh? Itu malah lebih tinggi. Karena pembahasannya lebih apa ya? Lebih general, lebih luas. Nah kalau itu kan aku nggak sayang lah, karena itu bukan nama channel aku kan, bukan nama pribadi. Kalau yang nama pribadi itu ada yang nawar. 2 digit ada nggak? Ditawar 2 digit. Wih, siapa yang mau jual gratis gitu ya?
Kalau channel YouTube itu mahal, Serius? apalagi udah jalan. 2 atau 3 berarti? 3 digit? Iya, 3 ya? 3 digit? 3. Serius? Itu ada ketentuannya nggak? Maksudnya subscriber-nya berapa? Heeh. Oh iya ya? Yang channel aku itu 136 itu, Mhm. itu Ditawar? ditawar 240-an. Wah, lumayan ya ternyata ya. Iya, Ini berarti YouTube ini bisnis yang menjanjikan. bisnis. Jadi karena mindset aku kan YouTube ini adalah perusahaan juga sebenarnya. Kalau kita mau benar-benar ngebangunnya. Jadi pemahaman teman-teman itu sebenarnya banyak yang belum sampai ke situ. Tapi kalau teman-teman di Jakarta, eh, Di ya pu- pokoknya pusat administrasi di di Jawa Jakarta lah ya, ya kan. ya. Itu YouTube itu udah apa ya? Jadi, Perusahaan gitu. Mereka ngebangun YouTube itu udah perusahaan gitu. tapi sorry bang, ini nggak apa-apa ngomong-ngomong hal kayak gini. Maksudnya ini kan abang butuh pengalaman perjalanan untuk mendapatkan ilmu ini. Dan abang sharing di sini nggak masalah ya? Nggak masalah. Wih keren banget nih. Jadi banyak teman-teman juga yang konsul teman gimana itu cara ngebangun itu. Ya banyak sih gitu. Yang tanya-tanya. Iya, iya, iya. Ya paling aku sharing-sharing ke sekolah biasanya. Oh jadi speaker gitu. Ya dari sekolahnya minta ya udah ayo gitu ya. Iya, tapi kemarin sempat ngobrol sama Bang Bukis, ternyata emang tamatan SD. SD sebenarnya sempet ke SMP, cuman sampai semester 1 udah cabut. Kenapa Bang? Karena aku pikiran aku tuh dulu pengen ini ya, karena dulu udah ngeband kan. Oh, SMP itu udah mulai ngeband cuma ya anak-anak kampung lah ya kan. iya. Nah aku tuh karena cita aku tuh gila kan, maksudnya kayak ambisi gitu dulu. Tapi Iya, ambisinya ambisius nggak ya. sampai gimana ya, tetap normal lah. Ngerti. Tapi aku berjuang gitu. Jadi gimana caranya aku dapetin duit gitu untuk rekaman. Oh. Jadi ya Saat SMP SMP pengen rekaman, rekaman. tapi udah nulis lagu sendiri. Udah. Dulu itu udah lagu udah banyak. Oh iya. Serius. Cuman ya mungkin takdir yang mengatakan lain. Iya. Sampai ke situ karena mungkin ya memang butuh perjuangan dan modal yang besar gitu. Kalau dulu kan memang kalau di kampung itu ya selebaran kayak informasi-informasi mau masuk ini harus bayar sekian gitu di Jakarta kan. Di tahun berapa tuh Bang? Aduh, sebelum ke Batam lah ya. Sebelum ke Batam. Mungkin 2000. 2000. Maksudnya Berapa ya? musiknya tuh di era-era apa tuh? Pop Melayu kan? Iya, era kangen band tuh. Oh iya. Karena ku kau yang dia. Kebetulan satu kampung. Oh iya. Lampung tuh ada band punk juga kalau nggak salah. 360. 360 terus banyak lah ya. Banyak band dari kampung. Iya. Tapi memang anak-anak Lampung tuh sekreatif itu Bang. Tekad maksudnya yang ada tuh. Cuman kan nasib beda lagi ya kan. Iya. Benar. Jadi ya tidaknya saya sekarang udah lega lah apa yang dulu jadi tujuan aku tuh udah tercapai lah, udah bisa kerja di YouTube, udah pernah ngerasain uang YouTube gitu kan. Jadi bukan hanya angan-angan doang gitu kan. YouTube itu gak ada duitnya segala macam. Ya alhamdulillah aku udah merasakan udah lah. Iya. Tapi pengen maksudnya ada impian atau cita-cita baru lagi nggak yang muncul? Ada. Tetap pengen ngebangun YouTube juga. Lagi. Cuman yang lebih tertata lagi gitu. Targetnya Contohnya kayak YouTuber yang ya podcast di Jakarta lah. Entah, misalkan kita pembahasan tapi dengan gaya pembahasannya tuh dengan editan yang keren gitu kan. Kalau aku kan memang kejar tayang gitu. Karena nggak ada tim kan. Langsung gas-gas aja gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang
men-support lah gitu. Keren. Berarti ada cita-cita untuk golden button nggak? Ya pastilah. Nah, kita ngomongin tadi silver button, Heeh. golden button ini masuk. Silver button itu ketika kita dapat silver button harus apa? Maksudnya untuk mendapatkan silver button gimana caranya? Ya harus mau capek. Ya kita harus mau capek ngonten dulu biar sampai 100.000. Oh 100.000 Iya, subscriber. subscriber. Kalau udah 100.000 subscriber, ya otomatis kita bisa request. Sama YouTube ya? Yes. Request, nanti langsung dikirim. Oh gitu. Udah simpel aja. Jadi Sesimpel itu ya? dulu waduh kayak ini silver play button itu impian banget gitu kan. Iya. Jadi kayak wah aku harus dapet ini. Pokoknya kayak gimana? Udah kayak macam orang gila. Iya. Harus gas terus semuanya. Begadang. Iya, pokoknya begadang tanpa YouTube aku tuh tanpa ads, maksudnya tanpa aku iklanin. Pokoknya Oh ibaratnya intinya murni tuh ya? konsisten itu ilmu yang sangat-sangat apa ya? Bisa dilakukan sama semua orang sebenarnya. Ya, tapi hal yang paling Susah. Gitu. Tapi saat itu kenapa Bang bisa konsisten? Karena Karena tekad. tekad. Aku putus sekolah juga karena ya aku udah gak peduli lagi gitu. Aku ngerasa kayaknya aku tuh udah pinter aja gitu kan. Iya. Gitu. Karena gimana ya, di sekolah itu ya kayak ngerasa disuruh-suruh guru terus gitu kan. Maksudnya ya nggak tahu ya aku ya paham hampir paham semua lah pelajaran itu. Gitu. Aku pun heran juga gitu. Padahal cuma baca sekali gitu kan. Iya. Tapi guru itu nggak pernah masuk ke sekolah. Habis masuk terakhir ke aku semuanya. Aku yang mewakilin. Serius tuh demi Allah. Berarti Itu malah ya udahlah gitu kan. nggak berarti di rumah orang tua ngajarinnya bagus kali ya maksudnya. Justru aku dari kecil itu nggak sama orang tua. Oh iya. Orang tua tuh duluan ke Batam dari 98. Wah, lagi rusuh deh. Lagi rusuh-rusunya. Iya. Jadi Malah ditinggal gitu ya. jadi aku hidup sendiri sebenarnya sama nenek. Oh berarti mungkin karena banyak ngerasain hal apa-apa sendirian, jadi cari tahu apa sendiri ya. Dan alhamdulillahnya aku tuh orangnya mau belajar gitu. Meskipun aku nggak sekolah, tapi aku belajar gitu. Nah, aku miris banget ngelihat anak-anak sekarang ya, udah dikasih sekolah yang bagus, cuman nggak dimanfaatin. Iya benar. Outputnya jadi nggak karuan gitu. Aku Iya. lihat, wih ini anak sekolah di sekolahan Bagus. gengsi gitu kan. Tapi outputnya kok jadi hancur gitu. Iya. Outputnya, kok jadi gini ya maksudnya aku lihatnya. Itu yang aku lihat ya, anak-anak yang pernah aku lihat aku temuin. Kok nggak bisa kayak aku dulu gitu. Ya ini sebagai motivasi aja bukannya apa ya, ini sebagai motivasi buat teman-teman yang mungkin kita apapun yang kita inginkan sebenarnya bisa tercapai. Asal kita yakin juga ya kan. Iya. Yakin dan konsisten itu. Kalau kita nggak yakin ya udah kena mental block kita kan. Jadi udah mental block tuh. Itu udah susah itu. Kalau kita aku nggak bisa lah kayak dia gitu. Itu nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Iya. Jadi aku selalu berpikir positif ya. Aku bisa kok kayak dia gitu. Gitu aja. Meskipun aku nggak bisa lebih ini ya, tapi aku setidaknya aku bisa ngelaluin gitu. Iya, ngerti. Ya kan dulu aku kan zaman dulu kan pertama YouTube itu ngeliat YouTuber Indonesia 100.000 aja udah terkenal kan. Iya benar. Wih itu gila ini. Harus ini nih Bisa semangat nih, gitu, iya. bisa gitu. Tapi Bang punya role model nggak? Misalnya kayak role modelnya nih, aku harus bisa nih kayak Mr. Beast misalnya. Kan di Indonesia kayak
Atta Halilintar gitu? Kalau itu nggak ada sih, itu semuanya aku jadikan motivasi semua. Oh. Nggak ada yang aku pengen jadi ini, nggak ada. Satu pun nggak ada. Oke oke oke. Berarti ngeliat, oh subscriber mereka nih 100.000 nih, aku harus bisa kayak mereka. Iya. Bukan jalannya harus kayak mereka. Jadi jalannya kan beda-beda. Iya Gitu benar kan. benar. Mereka lahir dari orang aja udah kaya, kadang ada Iya juga benar kan. benar benar Nah benar, kita benar. sendiri, apa-apa sendiri, cari duit sendiri waktu itu kan. Jadi ya itulah. Berarti kurang lebih benang merahnya udah kelihatan. Maksudnya tahun 98 abang di orang tua ke Batam, abang bareng nenek di sana sendirian. Ya itu mungkin karena kehidupan juga ya. Iya. Tapi justru kalau menurut aku itu hal yang bikin abang jadi kuat kan. Ya survive ya. Iya survive. Survive. Survival instingnya jadi bangkit ya. Makanya aku di umur 20 itu, ya apa yang aku pengen itu udah, ya alhamdulillah kecapai lah. Gitu. Umur 20 loh. Emosional kamu kalah ya. Enggak, beda lah. Oh iya. Maksudnya ya sekelas kayak aku yang gak berpendidikan, ya umur 20 ya udah bisa Ya, itu beli udah keren, apa-apa lah gitu. keren banget sih, sudah keren banget sih bang. Kalau sekarang ya itulah agak berat memang. Kalau anak-anak sekarang ya. Untuk ya mungkin generasi sekarang itu kalau aku pribadi ya bang liatnya sebenarnya propaganda sih bang. Propaganda ya. Iya serius, kalau kita mau ngomongin serius tuh banyak propaganda yang mungkin nggak kelihatan gitu. Kayak internet, dari media, makanan, gitu hal-hal yang kita konsumsi kan. Karena kalau menurut aku pribadi itu yang menjadikan kita sekarang adalah apa yang kita konsumsi. Gitu sih. Ya banyak sih ya. Jadi dan mungkin, pergaulan juga sih sebenarnya. iya benar. Iya betul. Kita adalah siapa kawan-kawan kita. Iya. Itu. Jangan salah gaul gitu. Ya kita bergaul sama siapa aja boleh, cuman harus dibatasi juga kan untuk kedepannya. Harus dipilih lah ya. Iya. Jangan sampai kita main sama siapa aja boleh. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus kita pilih-pilih. Benar. Gitu. Jangan setiap tongkrongan atau tempat gaul ngomongin orang ya kan. Nggak ada yang ngebangun. Karena itu kan energi kita. Iya. Nanti kita sering-sering kumpul sama orang-orang yang memang energinya itu apa ya, nggak bisa maju, itu susah gitu. Oh itu berpengaruh gitu. Coba lu bergaul sama ini ya, bos-bos lah. Oke. Itu kita pasti ketularan itu. Ilmunya juga, pemikirannya, mindsetnya itu beda. Iya. Harus sering-sering main sama CEO gitu. Ya itu dia. Ting. Jadi mindset kita tuh berubah pasti. Dan itu ngebuka peluang juga. Berarti waktu kecil itu tongkrongannya abang lumayan bagus gak? Tongkrongannya sih kalau dulu aku jarang, aku kan orangnya emang nggak sana sini kan. Jadi temennya itu aja. Kalau ngeband ya itu aja. Tapi teman-teman band saat itu mungkin bagus ya pemikirannya. Maksudnya yang luas ya. terkontaminasi kayak sekarang lah. Kalau dulu masih normal-normal aja. Iya. Nggak yang ngelem gitu. Nggak ada. Ya mungkin kayak kalau menurut Denis tuh Denis meyakini kita adalah ya bayi kecil yang suci gitu kan, kosong. Dan nanti siapa kita di rumah sama siapa, terus sama lingkungan kita, itu yang menjadikan karakter kita kan. Makanya tadi yang abang bilang tuh sangat-sangat berpengaruh. Berpengaruh banget itu. Dan makanya
memang kita susah untuk bergaul sama CEO itu. Karena CEO juga nggak mungkin harus pilih-pilih juga kalau mau ngobrol lebih intens banget sama kita yang di bawah gitu. Make sense, make sense. Makanya harus gimana caranya ini kita bisa dekat sama orang itu. Oke. Makanya ya untuk relasi-relasi ya aku manfaatin itu sih. Gitu. Makanya kalau untuk bisnis ya instansi udah banyak lah instansi pemerintahan yang pernah aku pegang gitu. Oke. Berarti selain ke Batam, merantau, pernah kemana aja bang? Paling ke Jakarta. Wih, Jakarta. lama. Ke Jakarta nggak lama sih. Paling lama ya di Batam lah. Paling lama di Batam. Tapi apa benar nggak sih orang bilang kalau mau misalnya kita punya band atau kita mau jadi bintang film harus ke Jakarta? Benar nggak? Ya, benar juga. Oh iya. Benar juga. Kalau kita mau bikin sesuatu, kalau ke sana pasti cepet naik. Pasti cepet naik. Aku jamin karena ini sudah terbukti juga teman-teman terus ini teman-teman juga ya dia nggak ikut manajemen terus nggak ikut siapa-siapa karena di sana pergaulannya itu memang sudah ke situ. Pergaulannya tuh udah beda jauh banget gitu. Oh masuknya ke pergaulan lagi ya? Pergaulan lagi. Jadi pergaulan itu merubah mindset kita sebenarnya. Mindset itu merubah apa ya? Tindakan kita. Tindakan itulah menciptakan peluang itu, peluang menjadi kenyataan. Anjir. Iya memang gitu ilmunya. Itu nggak ada. Jadi ilmu itu sebenarnya muternya di situ sih. Jadi yakin ya. Jadi yakin muternya ke situ juga. Kalau kita nggak yakin, ya gimana kita mau merubah tindakan kita gitu kan? Yakin, kalau kita yakin kan pasti tindakan kita harus kita lakukan kan? Iya benar. Kalau nggak yakin ya nggak dilakukan kan? Iya iya iya. Iya kan? Jadi gimana tindakan itu mau jadi kenyataan karena kita nggak melakukan kan? Tindakan itu yang menjadikan kenyataan. Makanya ya itu aku kalau pengen itu ya itulah minimal jadi YouTuber atau apa gitu. Ya minimal itulah. Nggak muluk-muluk, yang penting aku bisa berkecukupan lah di hidup entertain ya. gitu, hidup. Dan karena zonasi juga. Zonasi. Jadi di Batam ini kan zonasinya extensive ya, sesuai ya. Jadi ya lingkupnya sini aja, kecil gitu. Kalau di Jakarta itu zonasinya seluruh Indonesia beda. Seluruh Indonesia. Iya. Apalagi kita tinggal di Jawa Barat. Iya menarik. Nah, Batam ini penduduknya cuma 2 juta. Kalau kita bikin YouTube, berapa persen sih yang mau nonton YouTube kita? Kalau kita egois dengan pasar di Batam, ya itu bisa aja, tapi eksklusif untuk jualan ke CEO-CEO yang mau podcast ya. Tapi kita kalau mau cari cuan, pasarnya memang harus nasional. Kita harus jangan bawa nama Batam. Bisa bawa nama Batam, tapi harus yang unik ya. Iya benar. Kayak naik gitu ya. Iya. Karena kalau kita bawa nama Batam, pasti lingkupnya di situ. Circle. Kita tuh udah di circle sebenarnya. Iya. Sosial media. Jadi kalau kita ke Jakarta, itu udah cepat naiknya drastis. Temen 6 bulan ke sana, subscribernya udah 100 lebih. 6 bulan aja. Teman dari Batam? Oh iya. Emang dia tuh mulai dari nol gitu? Nol. Nggak ada manajemen, nggak ada apa. Sendiri. Karena dia berkawannya sama ya TikToker. Ini ya. Make sense. Wah ini thank you bang, aku serius. Benar-benar terjawab. Padahal tadi tuh sebenarnya tuh aku anggapnya kayak band-band yang di bahkan tadi kayak di Lampung atau mungkin di Batam gitu kan.
memang udah bikin musik segala macem, tapi ya emang sulit naik gitu kan. Iya, oke ngerti Bisa ngerti. cepet naik, Tapi collab. Kalau oh, band harus collab, featuring gitu. Sama kayak film. Film kita mau bisa naik, ya kita kan harus berartis gitu. Minimal. Kalau kita ke SX1 kan minimal harus ada yang bisa ngejual dari film ini. benar benar benar. Entah itu Entah artisnya, ceritanya, sutradaranya. Kalau ceritanya oke lah. Tapi dari yang terlibat itu harus ada yang bisa dijual, entah sutradaranya atau artisnya. Kalau di XX1 memang itu yang dicari. Kalau film lokal ya, film lokal yang mau ke nasional. Soalnya kayak Hanung nih yang bikin nih. Wah itu Hanung langsung Bramantyo nih. otomatis gitu. Iya gitu Kalau ya. film lokal itu berat. Jadi mau nggak mau kita kalau mau ke XX1 mau jalan yang lancar itu memang harus ada yang dijual artis dari ibu kota. Ya kalau kayaknya sih sama band ya. Memang harus ada kolaborasi. Iya 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 iya. Ngebantu nge-up-nya. Tapi mungkin ya kalau kolaborasi ya butuh duit tadi lah ya. Nah itu. Tapi ada nggak sih artis yang mau kolaborasi tapi kayak startup gitu kan? Sulit ya? Sulit. Ada mungkin ya, ada mungkin ya. Kalau Karena ada dicari. pengalaman yang ini ya, teman ya, Hmm, yang dia berangkat dari undang artis, oke. akhirnya sekarang bisnisnya melejit dan dia juga terkenal kan. Oh iya. Dia mau bayar mahal kan. Tapi Oh, benefitnya itu luar biasa. Kita ngeluarin 100 juta, 200 juta, tapi baliknya itu lebih dari itu. I see, I see, I see. Iya, 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 iya. Ada teman di sini udah terkenal banget di Jakarta. Iya, bahkan tuh sekarang yang lagi rame tuh UMKM yang terdampak sama maraton. Tahu nggak sih maraton bang? Iya maraton. Nah, jadi tuh mereka kayak donate, misalnya 10.000 gitu Iya. kan. Ayam bakar Pak Iwan. Oh Gitu iya ya, kan. promo di situ ya. Serius bang. Jadi tuh mereka promo di situ. Gak lama tuh nanti aku besok mau pesen ya 200 pack. Serius, bucket bunga ada tuh yang coba 200.000 donate. Lama dinungguin berjam-jam. Akhirnya ini divideoin. Terus masuk ke Reels. Nah, mulai dinotis tuh sama iya itu keren banget Di maraton keren. clipping gitu ya. Iya iya mereka klip gitu dan pasti rame pasti rame. Ya mungkin ya Iya di sih. balik maraton ya si siapa Arabnya berulah lah segala macam ya dia. Ya karena mungkin dia lagi berkabung ya, ya sama si almarhumah. Tapi maraton tuh keren banget Keren. Mas. Dampaknya mau kan. Ya sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih ya. Kita tetap harus ngeluarin duit. Iya. Mau Iya. nggak mau sebenarnya kita kalau dulu mungkin ya gimana ya, sulit juga ya. Cuman sekarang kan lebih mudah, banyak sosial media lebih mudah, tapi tetap aja Iya, iya. harus keluarin modal juga kan. Iya, 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 benar, benar, benar. Nah kan kayak kita promo band, ya habis rekaman selesai. Menurut mereka tugas mereka selesai di situ. Oke. Upload YouTube udah selesai. Padahal di situ kan baru mulai itu. Padahal di situ baru mulai. Baru mulai gitu. Tapi ya kita nggak bisa ngasih pemahaman yang ini kan. Kadang orang nggak bisa nerima juga. Senior pun kalau kita bilangin juga nggak mempan gitu kan. Iya. Jadi ya mau bilang apa gitu kan. Kenapa Bang dibilang baru mulai? Soalnya kita produce lagu, lagunya udah jadi, kita upload ke YouTube atau di SP. Beberapa orang anggap itu udah kelar. Tapi Bang Tutus bilang kita Itu baru baru mulai. Kenapa Bang? Ya karena YouTube ini kan kayak ngebaca algoritma kan. Oke. Ya, YouTube ngebaca siapa yang sering dibicarain dialah yang akan direkomendasikan sama YouTube. Jadi kita harus pelajarin itu sebenarnya. Wah, Ilmu YouTube itu banyak sebenarnya. keren banget. Cuman
Ya itu sih. Itu Abang pelajarin tuh otodidak ya? Otodidak, maksudnya Nyari ya sendiri. ini aja apa, dari pengalaman aja sih, gitu. Karena lagu kita kan udah sampai diupload selesai, udah YouTube juga ngelihatnya dia nggak ada gitu, karena Oh cuman iya. sekali itu aja. Iya iya iya. Coba iya. kita sering ya, mungkin kadang kan orang 3 bulan, 4 bulan, udah basi lah kita mau promosi. Padahal belum. Jadi promosi itu sebenarnya tuh ya bisa berbulan-bulan, Oh bisa iya. setengah tahun. Sebenarnya lagu anak lokal ini kan bagus-bagus kan. Benar. Kenapa nggak terkenal kan? Iya iya Ya benar itu benar. karena jarang dibicarain, jarang didengar orang. Karena nggak sampai juga. Sakit gitu ya gue. Tapi ya benar-benar banget sih. Iya. Jadi ketika kita produce lagu, kita upload ke YouTube dan di SB, itu kalau bisa setiap hari ya. Iya. Harus tiap hari itu. Kontennya boleh beda-beda atau Beda. boleh sama? Beda. Mau dikreasikan apapun yang penting lagunya itu. Diparodikan lah, di apa gitu. Wah ini ilmunya luar biasa ya. Thank you Bang Tutus. Tapi Aku kalau buka apa namanya jasa itu bisa juga dia. iya lumayan Enggak ya. lah ini sebenarnya sharing-sharing aja Tapi tuh thank paling. you. Ini ilmunya daging ya guys ya. Dan bisa potong-potong sendiri dagingnya dari podcast Ngorbit ini. Iya thank you. Ya sebenarnya itu sih. Jadi kita harus diomongin terus. Kayak saya dulu kan konten tiap hari. Nah, gimana caranya aku tuh di notice sama YouTube gitu. Oh, Gitu. kurang lebih gitu Di ya. notice gitu. Tapi kenapa Bang? Mungkin jawabannya klise sih. Abang bisa konsisten upload satu hari satu konten atau satu video. Kenapa itu bisa terjadi? Karena aku ngerasain apa ya? Ada duitnya. Ketika melihat duitnya kok banyak banget gitu. Dari orang-orang atau dari abang Enggak, sendiri? dari konten itu. Aku satu hari misalnya kontennya. Motivasi sebenarnya bukan nanya duit ya. Aku kalau duit itu sebenarnya nggak begini sih sebenarnya. Aku sebenarnya lebih dikenal orang aja Oh sebenarnya. balik lagi tadi pengen jadi artis Iya, tadi. pengen dikenal orang. Dan satu lagi, ketika kita ngonten, penontonnya banyak. Itu otomatis kita tuh nggak mau berhenti ngonten. Serius, itu yang aku rasain. Sebenarnya bukan, sorry ya, bukan karena duitnya juga. Karena views-nya itu. Karena yang komen itu kan ribuan. Iya ya, benar. ribuan. Sampai artis notis, ya kan. Sampai diteleponin. Ya, YouTuber-YouTuber lah gitu. Meskipun aku jarang juga mau ke sana, ke Jakarta kan. Oh iya. Aku kalau ke Jakarta paling main aja. Tapi Ke ketemu Kemang, youtuber ya sana. jumpa paling. Ya aku memang orangnya kalau kemana-mana memang jarang aku ini ya Publikasikan. publikasi. Iya. Kadang nggak sempat gitu kan. Karena aku bukan vlogger kan. Oke, make sense. Kalau foto-foto ada. Kalau Iya. YouTube, kalau bikin video YouTube sama itu jarang. Iya. Tapi emang youtuber seluruh Indonesia tuh ada apa sih bahasanya klub atau komunitasnya, grupnya ada nggak sih? Itu yang bikin YouTube-nya sendiri. Oh. Jadi kita digabungin. Ya mungkin di situ komunitasnya gimana ya? Di cluster kayaknya. Sama YouTube-nya. Sama YouTube-nya. Jadi kita di email gitu. Oh Jadi iya. sering diundang di acara YouTube Jakarta kan. Cuman memang kalau kita diundang, kita harus ongkos sendiri. Oh iya. Itu namanya. Cuman acaranya bergengsi, itu bedanya. Mungkin yang kita dapetin setelah kita ngeluarin ongkos tadi adalah relasi mungkin. Relasi, terus kita lebih banyak dapat ilmu. Di situ sharing juga kan. Iya. Pernah aku jumpa slogan tuh new friends, new insights, new experiences. Iya. I see. Keren banget. Bang kira-kira
Untuk teman-teman yang Mhm. baru mau mulai YouTube, itu terlambat nggak di 2026? Kalau menurut aku, eee, untuk saat ini ya, belum terlambat. Nggak ada terlambatnya, nggak ada kata terlambat kalau menurut aku ya. Oke. Soalnya kan makin lama tuh kan makin banyak tuh konten kreator, Iya. channel-channel baru dibuka. Tapi juga harus dibarengin sama platform lain ya, nggak harus YouTube ya. YouTube ini kan Oh, sebagai media juga, yang lain juga harus main. oh dibarengin Karena sama TikTok, TikTok, karena Instagram. TikTok ini kan ngebantu juga buat ngepromoin kan. Nanti lihat fullnya di YouTube nih, nah gitu. Oh iya, Jadi semua kayak terhubung lah ya. terhubung gitu. Kalau Facebook Pro main nggak, Bang? Enggak ya? Tapi itu lumayan loh, Bang. Iya itu lumayan juga. Iya, dan sekarang tuh kalau yang aku cari tahu tuh ternyata yang paling kenceng sekarang Facebook Pro Mhm. untuk penghasilan Iya, dibanding TikTok, dibanding gitu. YouTube. Facebook So, Pro aku kemarin lihat agak lumayan juga sih, iya kan? sharing-sharing. Dari Bapak foto itu besar katanya. dari foto, Iya. Maksudnya, pendapatan dari foto Facebook itu. kita ngupload foto, Heeh, terus fotonya berpenghasilan. iya. Oh iya, bukan hanya video aja ya? Bukan hanya video kayaknya tuh, yang aku ini ya, lihat videonya kemarin. Wah, Aku baru lihat juga. oh iya, tapi keren juga ya. Soalnya ya mungkin yang nonton tuh Facebook Pro tuh kan mostly mayoritas tuh bapak, Mama. iya emak-emak kan, aktivitas dia ke apa namanya, beli sayur lah ke pasar. Iya. Jadi kemarin tuh aku anggap, Facebook ini udah jadi sampah digital aku pikir kan. Oke 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 oke. Karena hal-hal nggak penting itu di-upload gitu. Apapun gitu ya. Apapun demi mengejar itu, Facebook Pro. Mmm. Biar cepat di-approve ya, kalau nggak salah. Iya 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 Terus iya. udah kayak sampah digital lah isinya gitu. Mmm. Makanya aku aduh Facebook tuh, aku kan Facebook baru, kalau yang dulu itu banyak sebenarnya, udah ke-ban juga. Oke. Saya pengen coba masuk ke Pengen Facebook Pro. juga, cuman kan konten apa gitu. Eh. Kalau sekarang masih konten-konten bisnis lah, Iya konten iya iya bisnis. iya. Cuman kalau aku beralih agak ngejomplang gitu kan. Benar 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 benar. Berarti kalau Abang tuh, bikin kalau ngonten, Mhm, itu harus ada wajah Abangnya. iya. Oh iya? Aku kalau YouTube ada wajah, Oh, bukan yang, kadang tuh voice kan dia over lah ya. Enggak, voice over. aku muncul karena kan pengen dikenal. Balik lagi, betul juga. Kirain kayak calon sarjana gitu kan. Oh, enggak. Oh enggak ya. Tapi yang kayak kayak calon sarjana atau mungkin yang bahas film terus dipotong jadi satu konklusi itu lumayan kenceng juga kan bikin? Kenceng itu. Oh iya? Sekarang yang paling kenceng itu ini, alur cerita film, Alur spoiler. oh iya Wah iya itu, iya. Tapi kok nggak kena copyright ya, Bang? nah itu ada ilmunya lagi. Oh Itu ada iya? kelasnya lagi loh. Wah. Nasib baik aku nggak ikut kelas, kalau itu ke kelas aku bikin juga itu. Iya juga Tapi ya. tapi ya kita harus nonton juga itu, Iya benar benar ribuan benar. film juga. Tapi kan sekarang zamannya canggih, Bang. Soalnya ChatGPT ya, ChatGPT, coba mainnya. bikinkan Oh ini. iya, itu dia. Iya kan? Bisa bisa. Langsung jadi Jadi skripnya, wah, jadi langsung alur bikinkan voice ceritanya. over-nya, Oh iya, itu. bikinkan gambarnya, Jangan-jangan videonya. yang sekarang pakai itu juga ya? Mungkin, Bang. Kita you never know ya kan? Iya, bisa jadi. Jadi tuh. Wah, Peluang kan. iya iya iya. Semuanya sebenarnya bisa jadi peluang ya. Tapi Bang Tutus ini lumayan membangkitkan Gairah. gairah. Ya maksudnya bukan ini ya, seksualitas bukan ya. Iya, dalam berkarya ya, dalam Iya. berkarya. Karena mungkin kalau zaman sekarang itu ketika orang berkarya minimal tuh hasilnya nampak dulu. Iya. Hasilnya kelihatan dulu kan gitu. Padahal sebenarnya apapun yang kita lakukan, hal baik Heeh. itu pasti menghasilkan sih sebenarnya. Sebenarnya ya itu, semua itu bisa
bisa terwujud lah sebenarnya. Iya, Apa yang iya, kita iya, pengen. iya. Tapi yang paling sulit memang konsisten tuh. Iya. Berat banget itu. Nampaknya simple ya, Bang. Simpel tuh. Iya. Tapi itu yang paling sulit dilakukan. Konsisten. Melawan rasa malas gitu. Oh itu Ada triknya, Bang? Abang melawan rasa malas. triknya apa ya? Ya nekat aja. Maksudnya aku kalau lagi malas, aku ingat tujuan aku sih sebenarnya. Aku sebenarnya kalau ngonten ya, kalau memang demi tujuan aku nggak ada rasa malas sebenarnya. Nggak tahu, nggak ada lagi rasa malas gitu. Makanya aku dipanggil kemana, ke sini, ke sana, ayo aja. Dipanggil Bang Ben, sini, Iya, ayo sini. walaupun jam 3:30 Iya, subuh gitu ya. gas kawan. Karena aku apa ya, pengen sampai sekarang pun aku masih belajar. Gitu. Aku nggak mau kudet maksudnya. Terus Ketinggalan update ya. dan aku nggak mau apa ya, ngerasa paling tahu gitu loh. Misalkan ada junior yang lebih tahu ya aku terima gitu. Iya, benar. Gitu kan. Mentang-mentang kita yang udah main lama terus sok paling bener gitu Iya, kan. benar. Enggak lah, aku nerima masukan dari siapa aja. Tapi biasanya tuh Bang, orang-orang yang baru belajar justru. Orang yang baru belajar, ibarat orang zaman dulu tuh bilang padi ya kan. Iya. Baru tumbuh gitu. Iya. Wah, itu beberapa kisi-kisi dari Bang Tutus tadi ya tentang YouTube itu gimana. Oke teman-teman, ini sebenarnya masih banyak ya yang pengen dibahas sama Bang Tutus. Kalau diceritakan mungkin sampai pagi ya kalau Iya, kita mau bisa. ngobrolin soal ini kan. Bisa, ini mungkin berepisode ini. Belum lagi soal ads ya kan. Yes. Digital marketing, Wih. segala macam. Banyak. Wah, itu banyak Tapi sebenarnya. mungkin next boleh kali ya. Lanjut part 2 ya. Ini kalau tembus penonton tinggi mah oke lah ya kan. Ya ini kalau misalnya kita tembus 100.000 atau 1 juta, kita lanjut part 2 ya. Kan bisa yang gitu ya. Iya. TikTok. Harus tembus berapa juta. Aku bakal dibeliin drum sama papa. Kalau tembus, itu keren banget trik-trik zaman sekarang ya emang ya. Triknya banyak banget. S3 marketing ya. Iya, S3 marketing. Oke guys. Oke. Daripada kita sampai pagi nih ya. Asli. Kalau misalnya mau ngomongin soal panjang, bakal panjang. Karena Bang Tutus tadi dia punya banyak profesi yang sudah dia jalani, yang sudah dia coba. Iya. Dia dari kecil udah ngeband, udah punya lagu, pengen rekaman. Dia pernah menggarap film, dia jadi YouTuber. Wah, banyak banget. Oke, everyone, sebelum kita tutup, teman-teman Ngorbit, dari tadi kita ngobrolin soal YouTube dan kalian mungkin penasaran ya, apa abang ini kayaknya cuma ngomong-ngomong aja nih soal silver button. Kalau kalian pengen pembuktian, boleh langsung dicari aja Bang YouTube-nya Bang, namanya Bang. YouTube-nya Katakan Tutus. Katakan Tutus. Aduh. Serius, Katakan Tutus ya? Yes, Katakan Tutus. Oke, ada underscore, ada dot? Nggak ada. Jadi langsung cari aja di YouTube, Katakan Tutus. Oke. Tapi jangan lupa juga di-subscribe juga ini. Yes, lonceng. Ting ting. Maksudnya YouTube-nya Ngorbit. Oh iya. Wah, ini kita saling ini ya. Iya. Saling jangan ya. Katakan Tutus aja. Iya benar, dan juga jangan lupa di-subscribe ya kalau kalian nggak pengen ketinggalan info-info menarik lainnya sekitar ngobrol bareng Ngorbit. Terima kasih teman-teman Ngorbit. Sampai jumpa di next episode. Thank you.